Halo, dengar suara saya? Terdengar, Halo, dokter. dengar Ya, ya? Ya. kedengaran, dokter. Ya. Ini aneh kan? Selamat pagi, saudara. Gimana kalau saya mulai? Sudah siap? Sudah, dokter. Sudah siap, dokter. Ya. Hari ini yang kita akan bahas yaitu menyangkut embriologi dari wajah. Ya, bahasa Latinnya embriologi dari facies, ya, facies. Gitu. Di wajah kita itu baru mulai terbentuk yaitu pada minggu ke-4,5. Nah, ini embrio minggu ke-4,5. Nah, pada gambar yang kanan itu wajah kita bentuknya seperti itu. Jadi di tengah-tengah ada satu cekungan yang disebut dengan nama stomatodium. Jadi dibatasi di sebelah kranial oleh frontal prominent, kemudian di lateral oleh mandibulare prominent, dan di bagian bawah dibatasi oleh mandibulare. Jadi yang di lateral itu maxillare prominent. Jadi ada satu celah di wajah. Ini cikal bakal wajah kita. Dan pada frontal prominent itu ada dua cekungan di kanan kiri yang kita sebut dengan nama nasal pit. Itu cikal bakal dari lubang hidung kita. Nah, stomatodium ini adalah cekungan dari ectoderm yang kemudian akan bertemu dengan bagian dari endoderm sehingga ada suatu membran yang memisahkan antara stomatodium dan saluran pencernaan. Kemudian membran itu akan pecah sehingga hanya pencernaan akan berhubungan dengan dunia luar. Itu terjadi pada minggu ke-4,5. Nah, dalam perkembangan lebih lanjut, mulai dari minggu ke-5 dan ke-6, kita sudah melihat wajah kita seperti ini. Tadi frontal prominent, kemudian akan timbul tonjolan mengelilingi nasal pit. Yang di medial dari nasal pit disebut nasal prominent medialis, dan yang biru yang di lateralnya itu adalah lateral nasal prominent. Sehingga akhirnya stomatodium kita di bagian kranial akan dibatasi oleh frontal prominent dan medial nasal prominent, di lateral oleh maxillary prominent, dan di bagian bawah oleh mandibulary prominent. Dengan berkembangnya waktu, mulai minggu ke-6, di mana frontal prominent akan makin sempit, sehingga akhirnya medial nasal prominent kanan kiri akan menyatu, makin mendekat ya. Sehingga batas kranial dari stomatodium sebagian besar akan dibentuk oleh medial nasal prominent. Kita lihat pada gambar ini, yang kuning makin lama makin mendekat, yang bekasnya jauh sekali, tapi kemudian makin lama makin saling mendekati satu dengan lain. Nah, di bagian lateral dari
frontal prominent, kemudian timbul yang warnanya hitam itu tonjolan, itu adalah cikal bakal dari mata. Di mata ini adalah merupakan tonjolan dari otak. Ya. Jadi mata itu adalah asalnya dari ectoderm, karena otak kita adalah asalnya ectoderm. Di awalnya mata itu letaknya jauh di lateral. Kemudian pada gambar yang B itu sudah makin mendekat karena frontal prominent makin sempit di bagian di gambar B itu. Nah, dengan pada gambar ini sudah minggu ke-6, menjelang minggu ke-7, ya, mata kita sudah mulai mengarah ke depan, tidak masih di lateral. Dan di tengah-tengah kita masih menemukan adanya medial nasal prominent, di mana kanan kiri sudah menyatu dia, medial nasal prominent, yang warnanya kuning. Sedangkan yang lateral nasal prominent itu letaknya lebih ke lateral. Nah, kemudian dari prominent ini akan menyatu kanan kiri, ya, atau dengan prominent di sekitarnya. Medial nasal prominent itu akan menyatu menjadi satu, akan menjadi batas atas dari stomatodeum, yang kemudian akan menjadi rima oris. Dari celah lubang masuk ke mulut kita itu kita sebut dengan nama rima oris. Sehingga batas atas dari labium superior sebagian besar berasal dari medial nasal prominent. Sedangkan bibir atas labium superior bagian lateral itu berasal dari proses maxillary prominent. Sedangkan labium inferius seluruhnya itu berasal dari mandibulary prominent. Nah, umumnya lateral nasal prominent akan menyatu dengan maxillary prominent. Sehingga wajah kita di gambar B itu menjadi sempurna, tidak ada celah satu dengan lain. Nah, risikonya apa yang bisa terjadi? Di mana antara medial nasal prominent dan maxillary prominent tidak menyatu dengan baik. Maka pada bibir atas akan terjadi suatu celah yang kita sebut dengan nama labiosisis. Labiosisis itu bisa terjadi di tengah-tengah karena medial nasal prominent kanan kiri tidak menyatu dengan baik. Tapi itu jarang sekali terjadi. Yang sering terjadi adalah medial nasal prominent tidak menyatu dengan baik dengan maxillary prominent. Nah, ini akan menimbulkan celah pada bagian lateral dari bibir labium superior. Bisa kanan, bisa kiri, bisa kedua-duanya. Sedangkan kalau lateral nasal prominent tidak mau menyatu dengan maxillary prominent, maka akan jadi suatu celah dari bagian medial mata menuju ke bagian lateral dari hidung yang kita kenal dengan nama oblique facial cleft. Jadi karena arahnya miring, itu disebut dengan nama oblique. Karena letaknya di facias, disebut facial. Cleft itu artinya celah. Nah, itulah kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pada pembentukan wajah. Yang kedua, yang sering juga terjadi adalah menyatunya maxillary prominent dan mandibulary prominent. Kalau menyatunya tidak bagus, maka rima oris akan menjadi sangat lebar. Tapi kalau menyatunya begitu banyak,
maka rima oris itu akan menjadi kecil. Yang sering juga terjadi adalah tidak terbentuk sempurnanya mandibulare prominent. Nah, kalau tidak terbentuk dengan baik, maka kemudian dagunya orang akan menjadi kecil. Kalau dia tumbuh dengan melebihi dari batas normal, maka dagunya menjadi besar. Nah, itu terlihat sekali pada gambar ini. Jadi saudara bisa membayangkan bagaimana wajah kita terjadi berdasarkan adanya beberapa prominent yang terbentuk di wajah kita. Jadi kuncinya di sini kita menemukan ada medial nasal prominent, lateral nasal prominent, maxillary prominent, dan mandibulary prominent. Nah, itu tergantung bagaimana keempat-empat dari prominent ini menyatu atau tidak menyatu, terjadi fusi atau tidak terjadi fusi. Nah, bagaimana rongga hidung kita terbentuk? Awalnya nasal pit itu akan tumbuh makin masuk ke dalam. Kita lihat pada gambar pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya. Jadi pada awalnya masih buntu dia nasal pit ini. Kemudian bagian belakang dan nasal pit akan menghilang. Sehingga akhirnya nasal pit akan bermuara ke dalam kafum oris. Ya, jadi pada gambar ketiga sudah melihat jadi nasal kafum nasalis itu akan menyatu dengan kafum oris, kecuali di bagian ventral, yaitu yang dibatasi oleh medial nasal prominent. Dalam perkembangan lebih lanjut, maka di antara nasal kafum nasi dengan kafum oris, kemudian akan timbul tonjolan dari arah lateral yang disebut dengan nama palatum prominent. Nah, pada gambar ini tidak kelihatan. Nah, ini kelihatan. Ya. Ya, dari arah lateral dan di tengah-tengah dari arah kranial terbentuk pangkalan septum nasi. Awalnya karena kafum oris kita agak sempit, sedangkan lidah atau glossus itu agak besar, maka palatum prominent ini akan terletak ke arah bawah dari lidah. Tapi kemudian dengan melebarnya kafum oris, maka palatum horizontal ini akan berada di atas daripada lidah. Di arah kranial ada pangkalan septum nasi. Nah, ketiga tonjolan ini kemudian akan menyatu. Nah, kalau pada gambar B ini masih kelihatan bahwa palatum kanan kiri belum menyatu. Ya, masih ada celah di sini. Nah, celah ini makin lama makin menyempit dan septum nasi makin tumbuh ke arah kaudal. Dan ketiga tonjolan ini akan persis menyatu pada garis median. Pada gambar yang paling akhir itu kita lihat bahwa palatum kanan kiri sudah menyatu dan juga menyatu dengan septum nasi. Nah, apa akibatnya kalau palatum kanan kiri tidak mau menyatu, tidak mengadakan fusi secara sempurna? Nah, ini yang kita sebut dengan nama palatosisis. Jadi palatosisis ini bisa panjang, bisa pendek. Itu menyatunya
dari arah ventral menuju ke dorsal. Maka itu yang sering terjadi palatosisis adalah di bagian dorsal, yaitu dekat dengan uvula. Nah, inilah gambar A, itu adalah yang sempurna. Jadi medial nasal prominent dengan palatum dia menyatu dengan baik. Begitu juga palatum kanan kiri menyatu dengan baik. Sehingga terpisahlah kafum oris dan kafum nasi secara sempurna. Sehingga masing-masing kemudian kafum nasi bermuara ke faring. Begitu juga dengan kafum oris bermuara ke faring. Nah, pada gambar kedua, saudara melihat bahwa di sini kurang menyatunya medial nasal prominent dengan maxillary prominent yang sebelah kiri. Maka terjadilah labiosisis sebelah kiri. Yang ringan kelihatannya, tapi yang gambar berikutnya kelihatannya makin keras labiosisis. Dan pada gambar D, kita melihat labiosisis itu kanan kiri. Bukan hanya di kanan aja, tapi juga terjadi di sebelah kiri. Nah, gambar E, palatum tidak mau mengatakan fusi dengan lain. Ini yang kita sebut dengan nama palatosisis. Nah, yang sering juga kita jumpai, jadi bayi itu mengalami palatosisis dan juga labiosisis. Sehingga keadaan ini kita kenal dengan nama labiopalatosisis. Nah, sampai sekian. Mungkin ada yang saudara ingin tanyakan? Masih dengar? Kenapa? Dengar? Nggak bisa gerak samping. Tadi ada kotak itu. Oh, apa artinya kotak itu? Di close jadi salah. Coba lagi.
Tadi maju kan terus mundur nih. Mundur nih. Nah. Ini mundur. Ini mundur. Oh. Nah, betul. Nah, itulah secara singkat ya saudara bisa membayangkan bagaimana terbentuknya wajah kita. Jadi kalau saya ulang lagi, maka di bagian wajah kita mulai minggu keempat, 4,5 itu mulai terjadi perubahan secara drastis. Dan itu berakhir pada minggu ke-7. Ya, di mana wajah sudah terbentuk hampir sempurna. Jadi mata sudah mengarah ke depan, ya. Bibir sudah terlihat dengan jelas, ya. Lubang hidung juga terlihat dengan bagus, ya. Dan penyatuan dari prominent-prominent ini sudah terjadi secara sempurna. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di sekitar stomatodium itu cikal bakal dari rongga mulut kita, atau humoris, itu ada 4 tonjolan. Pada awalnya ada 5, yaitu yang terbesar dulunya adalah frontal prominent. Tapi makin lama frontal prominent itu akan mengarah ke arah atas, dan di bagian bawahnya yang jelas nanti kelihatan adalah medial nasal prominent yang warnanya kuning dan lateral nasal prominent yang warnanya biru. Dan dari lateral ada maxillary prominent. Dan dari bagian di bawah daripada stomatodium itu adalah mandibulary prominent. Jadi kalau gambar yang di bawah itu adalah aslinya seperti itu. Itu bentuk asli dari embrio. Supaya lebih jelas, maka dibuatlah skematik seperti gambar A dan B itu. Jadi kita kasih warna supaya saudara bisa lebih memahami bagaimana wajah kita terbentuk. Nah, awalnya saudara lihat dahi kita adalah cukup lebar, sedangkan fasies itu agak sempit. Dan ini makin lama fasies kita lebih berkembang lebih bagus, maka bagian atas yang disebut dengan nama neurocranium itu akan menjadi makin kecil. Apalagi kalau sudah dewasa, mata kita menjadi jauh di atas, bibir juga di atas. Ya. Pada minggu ke-8, setelah berubah dari embrio kemudian menjadi fetus, itu wajah kita sudah menyerupai wajah orang dewasa. Jadi wajahnya fetus itu sudah mirip dengan wajah orang dewasa. Di mana dahinya sudah tidak begitu lebar lagi, wajah fasies itu sudah cukup jelas terlihat. Kalau pada gambar D itu masih itu sekitar minggu ke-7, belum minggu ke-8. Ya. Tapi di sini sudah lebih mendekati wajah induknya. Ya. Jadi mata itu sudah persis menghadap ke depan, telinga ada di samping, dan kalau di sini mesti telinga jauh di bawah. Jadi kemudian posisinya dengan melebarnya fasies, maka telinga dan mata akan bergerak ke arah krania. Nah, ini yang saya ulang lagi, bagaimana terbentuknya kafum nasi. Dari nasal pit itu mula-mula membentuk kafum nasi primarius.
di mana kafum nasi ini akan bermuara ke dalam kafum oris. Sehingga bagian belakang dari kafum nasi yang kita sebut dengan makhwana itu menghubungkan antara kafum nasi primarius dan kafum oris. Tapi dengan terbentuknya palatum, maka khwana akan bergeser ke belakang. Sehingga akhirnya kafum nasi kita tidak lagi bermuara ke kafum oris, tapi sudah bermuara ke faring. Nah, jadi bagaimana pembentukan daripada pemisahan kafum nasi dan kafum oris dengan letaknya palatum horizontalis, ya. Dan terbentuknya septum nasi di arah kranial ke arah caudal. Dengan demikian kita bisa menjelaskan bagaimana bisa terjadi palatosisis dan bagaimana bisa terbentuknya labiosisis. Jadi saya katakan tadi labiosisis itu ada dua macam, yaitu labiosisis medialis, mediana, dan labiosisis lateralis. Jadi yang mediana itu, yang di garis median itu jarang sekali terjadi. Itu pernah dijumpai, tapi persentasenya insiden itu sangat kecil. Yang banyak kita jumpai justru labiosisis lateralis. Tidak terjadi fusi antara medial nasal prominent dan maxillary prominent. Ini yang sering terjadi. Tapi sebagian besar adalah unilateral. Tapi beberapa kali juga ditemukan adanya bilateral, artinya kanan kiri terjadi. Yang sering kita jumpai adalah tidak menyatunya labiosisis dan palatosisis. Tapi dalam beberapa kasus itu terjadi juga. Jadi selain ada labiosisis, juga ada palatosisis. Dan kedua-duanya akan menyatu. Sehingga kita sebut dengan nama labiopalatosisis. Nah, pada gambar ini saya perlihatkan bahwa A itu yang normal, B itu terjadi labiosisis lateralis, unilateral di sini, tapi cukup hanya sedikit sekali labiosisisnya. Sedangkan pada yang C itu labiosisisnya cukup panjang, cukup lebar, dan pada yang D itu labiosisisnya terjadi bilateral kanan kiri. Yang E itulah palatosisis. Sedangkan yang F itulah labiopalatosisis. Nah, ini kemungkinan yang kita jumpai. Selain yang saya sebut tadi adanya oblique facial cleft. Jadi di sini tidak menyatunya maxillary prominent dan lateral nasal prominent. Tapi kasus ini sangat jarang. Pernah dijumpai, tapi jarang sekali. Itu seperti dengan labiosisis median. Median labiosisis itu jarang ditemukan, tapi pernah juga ditemukan. Tapi kasusnya sangat sedikit.
Nah, sampai sekian. Mungkin ada yang ingin saudara tanyakan? Ada yang ingin bertanya mengenai pembentukan wajah? Sebelum saya teruskan dengan pembentukan dari lidah di dalam kapum oris. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Ya, saya Dava absen NPM 28 di sini. Ya. Pertanyaan Dava itu, jika ada orang dengan paratosgenesis, apakah itu kan karena dia paratumnya itu bolongnya, dokter? Apakah dia kalau makan itu perlu alat bantu, dokter? Nah, itu kalau saya langsung jawab ya, kalau palatus itu susah makan ya. Jadi makan bisa masuk ke rongga hidung dia. Maka itu susah sekali, maka harus dikasih alat bantu supaya makanan bisa langsung ke faring. Itu aja. Jadi itu klinis itu nanti ceritanya ya. Jadi kalau di sini saya ingin menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi. Jadi secara klinis itu memang banyak sekali persoalan-persoalan terjadi kalau terjadi kelainan kongenital. Labiosis saja agak susah juga jadi makan dan sebagainya. Sehingga memerlukan penanganan secara khusus ya. Bisa terpahami? Bisa, dokter. Terima kasih. Ya. Ada yang lain mungkin yang berkaitan dengan labiosisis dan palatosisis ini? Nah, kalau sudah ada, akan saya teruskan sedikit mengenai pembentukan dari lidah. Dalam bahasa Latinnya kita sebut dengan nama glossus. Dalam bahasa Yunaninya kita sebut dengan nama lingua. Jadi ada dua nama untuk satu organ. Sama dengan hidung, kalau bahasa Latinnya kita sebut dengan nama nasus. Tapi kalau bahasa Yunaninya kita sebut dengan nama rin. Maka itu kalau terjadi keradangan pada hidung kita sebut dengan nama rinitis. Ya, bukan nasitis. Karena penyakit-penyakit sudah dikenal pada saat zaman Yunani kuno. Sehingga nama-nama organ kita sering dikaitkan dengan penyakit-penyakit tertentu. Sehingga banyak organ yang namanya dua. Dan selalu dipakai dua-dua. Jadi kadang-kadang membingungkan. Jadi saudara harus ingat ya, bahwa nama-nama itu sering agak beda, sering bingung tadi saudara. Misalnya dalam lidah, kalau otot-otot lidah semua disebut dengan nama glossus. Jadi ada palatoglossus, hyoglossus, styloglossus. Sedangkan saraf yang melayani lidah disebut nervus lingualis. Jadi dipakai kata lingua. Misalnya tonjolan-tonjolan lidah disebut papilla lingualis, bukan papilla glossus. Nah, itulah bagaimana menjelaskan nama-nama ini nggak bisa ya, harus dihafal dengan baik. Nah, akan saya teruskan bagaimana lidah itu terbentuk. Nah, pada dinding faring, ya, di kanan kiri dari faring itu akan terbentuk beberapa lengkungan-lengkungan yang kita sebut dengan nama arcus pharyngealis. Itu ada 6 arcus pharyngealis. Yang paling kranial adalah arcus mandibularis. Jadi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, masing-masing arcus ini itu mempunyai pembuluh darah sendiri, punya arteri sendiri, mempunyai saraf sendiri,
mempunyai mesenhim sendiri, mempunyai endoderm sendiri, dan mempunyai ektoderm sendiri. Begitu juga di dalamnya ada kartilago tersendiri. Jadi ada 6 yang masing-masing mempunyai struktur ini. Dari di luar ada ektodermnya, di bagian dalam ada endodermnya, di tengah-tengah ada mesoderm. Di sini terdapat nervus dan aorta dan juga kartilago. Nervus yang melayani dinding faring itu adalah nervus cranialis. Jadi nervus yang keluar dari batang otak. Untuk arcus pharyngealis yang pertama itu dilayani oleh nervus mandibularis. Itu cabang dari nervus 5 atau nervus trigeminus. Yang kedua itu dilayani oleh nervus facialis. Itu nervus yang ketujuh. Yang ketiga dilayani oleh nervus 9 atau nervus glossopharyngealis. Sedangkan mulai keempat sampai keenam itu dilayani oleh nervus 10 atau nervus vagus. Nah, kemudian kalau kita balik, kalau kita menemukan suatu bagian dari tubuh kita yang mendapat persarafan dari nervus 3, nervus 5 atau nervus itu pasti berasal dari arcus branchialis yang pertama. Nah, yang mendapat pelayanan dari nervus 7 itu pasti berasal dari arcus branchialis yang kedua. Dan yang mendapat pelayanan dari nervus glossopharyngealis itu pasti berasal dari arcus branchialis yang ketiga. Dan sisanya itu akan dilayani oleh nervus 10. Itu yang paling banyak dia melayani organ-organ. Nah, pada gambar B saudara lihat di situ beberapa saraf yang melayani arcus pharyngealis. Nervus 5, nervus 7, nervus 9, dan nervus 10. Nah, kartilagonya kalau mandibula itu berasal dari cartilago mandibularis, jadi yang kedua. Sedangkan yang lain sisa-sisanya adalah dari kedua, dari ketiga, keempat, dan sebagainya. Itu kalau bagian yang lebih dalam lagi. Nah, bagaimana lidah itu terbentuk? Jadi lidah itu atau glossus ini berasal dari arcus branchialis pertama, kedua, ketiga, dan juga yang keempat ikut membentuk glossus. Sehingga akhirnya kalau kita lihat lidah kita akan mendapat, maka itu lidah kita mendapat pelayanan dari nervus 5, nervus 7, nervus 9, dan juga sebagian dari nervus 10. Itu kita bisa lihat dengan jelas. Tapi hebatnya otot-otot lidah kita itu tidak berasal dari mesenhim arcus branchialis, tapi berasal dari mesenhim di bawah dari arcus branchialis, yang kita kenal dengan nama mesenhim hipobranchial. Sehingga akhirnya otot-otot lidah hanya mendapat pelayanan dari nervus hipoglossus.
Jadi bagaimana kita mendeteksi organ itu berasal dari yang mana? Itu adalah berdasarkan persarafannya. Jadi kalau organ itu mendapatkan saraf pelayanan dari nervus 5, itu berarti berasal dari arcus branchialis yang pertama. Contohnya otot-otot pengunyah, musculi masticatori. Itu seluruhnya mendapat pelayanan dari nervus mandibularis. Itu pasti dia berasal dari mesenkim arcus branchialis yang pertama. Di lain pihak, otot-otot wajah kita, musculus mimik, otot-otot mimik muscle, itu mendapatkan pelayanan dari nervus 7. Jadi secara embriologis dia pasti berasal dari mesenkim arcus branchialis yang kedua. Dan otot-otot dinding faring dan sebagian dari lidah itu mendapat pelayanan dari nervus 9. Itu yang berasal dari arcus branchialis yang ketiga. Sedangkan sebagian kecil dari bagian belakang lidah kita itu dapat pelayanan dari nervus 10. Itu yang berasal dari arcus branchialis keempat. Jadi kalau kita melihat asal-usul daripada bagian-bagian tubuh kita, terutama di daerah sekitar kafum oris dan leher dan leher itu tergantung kepada inervasinya. Berdasarkan inervasinya kita bisa melihat dari mana asal-usul organ tersebut. Apakah dari arcus branchialis pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Nah, itulah yang bisa saya ceritakan bagaimana lidah kita itu terbentuk dan asal-usul lidah secara embriologis kita bisa ketahui karena berdasarkan saraf yang melayani lidah tersebut. Mungkin sampai sekian, bisa ada yang saudara ingin tanyakan? Bisa saudara memahami apa yang saya ceritakan tadi? Bisa, dokter. Saya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan tadi bisa saudara pahami sehingga nanti kalau ada kasus-kasus seperti ini saudara bisa menjelaskan kepada pasien, misalnya terutama dia ada yang tanya kenapa kok anak saya sumbing, kenapa kok ada celah pada palatum anak saya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi saudara bisa menjelaskan dengan baik pada pasien-pasien tersebut. Tujuan kita hanya itu. Jadi supaya kita, kalau bertindak ya itu harus ahlinya. Misalnya kalau bedah mulut ya bisa memperbaiki sumbing, bisa memperbaiki palatum dan sebagainya. Ya mungkin tugas saudara sebagai kadang-kadang dokter gigi itu kan bertindak juga sebagai ahli bedah mulut. Jadi maka itu harus paham dengan baik mengenai biologi daripada facies dan lidah ini. Ya. So, tidak jarang pasien itu ingin tahu dulu kenapa kok bisa terjadi seperti ini dan sebagainya. Nah, mengenai penyebabnya ini yang masih dalam penelitian. Ya. Masih belum ada kepastian. Memang sering orang mengatakan ini faktor herediter, faktor keturunan. Tapi tidak bisa kita bantah karena pada orang-orang tertentu yang kalau kita tanya leluhurnya tidak ada yang menderita seperti itu, tapi kenapa dia bisa menderita? Sehingga masih orang meragukan pada faktor utamanya itu adalah
faktor keturunan. Mungkin ada faktor lain, ada faktor infeksi dan sebagainya. Dan karena faktor kuman-kuman tertentu atau obat-obat tertentu misalnya. Maka itu pada orang yang hamil harus hati-hati pemberian obat. Begitu juga hati-hati terhadap infeksi kuman tertentu. Itu harus diperhatikan betul. Ya, itu bisa macam-macam. Dari beberapa kuman atau virus itu sering mengganggu perkembangan daripada embrio. Sehingga tidak jarang karena infeksi kuman virus tertentu, maka terjadilah kelainan bawaan atau anomali kongenital seperti bibir sumbing, palatosisis, dan sebagainya. Maka itu mengenai penyebab utama daripada kelainan bawaan ini masih dalam penelitian. Ya. Memang untuk gampangnya sering kita sebut ada faktor genetik atau faktor keturunan atau faktor herediter. Tapi yang sering kita jumpai di lapangan justru dari keluarga sebelumnya tidak ada yang menderita seperti itu. Tapi kenyataannya dia menderita. Nah itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin nanti setelah dengan perkembangannya ilmu, mungkin lama-lama kita akan bisa mengetahui dengan pasti kenapa bisa terjadi kelainan-kelainan. Mungkin ada yang ingin saya tanyakan dengan ini? Kalau tidak ada, ya, saya akhiri apa yang saya ceritakan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saudara ya, dalam menuntut ilmu di kedokteran gigi. Dan selamat pagi, saudara. Ini Selamat pagi, terima kasih dokter. Ini yang kelompok apa ini? Kelompok A. Betul dokter, ini kelas A dokter. Kelas A, dokter. Kelas ini sudah seluruh kelas. Ada kelas A, kelas B enggak? Betul dokter, ada kelas A dan ada kelas B juga dokter. Ya tapi ini yang kelas sekarang ini kelas A apa kelas B? Yang hari ini kelas A dokter. Kelas A ya. Jadi yang kelas B belum menghubungi saya kapan dia harus ganti kuliah, saya tak tahu. Yang ngatur ini Dr. Trisna, dia sibuk sekali, jadi saya tak tahu ya siapa yang kapan gilirannya yang kelompok B saya tak tahu. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada temannya bisa langsung dihubungi saya. Saat saya agak jarang ke kampus ya, lebih sering di rumah kalau sekarang. Saya kira WA-nya sudah tahu, dia beritahu temannya, di di WA saya kapan harus memberikan kelompok B-nya tadi. Ya. Nah itu saja, ya mudah-mudahan apa yang saya ceritakan saudara bisa menangkap dengan baik dan bisa dipergunakan nanti dalam pembelajaran lebih lanjut. Ya, selamat pagi, saudara. Sampai jumpa dan kesempatan. Terima kasih dokter. 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 Terima kasih dokter.